Curious people, kalian pernah gak sih ngerasa overwhelmed atau tergesa-gesa seakan kita tuh lagi ngejar sesuatu yang sebenarnya kita juga gak yakin hal itu apa? Atau mungkin kamu ngerasa kalau waktu tuh cepet banget berlalunya sampai untuk nafas aja kadang susah. Di Booklist kali ini, aku akan membedah buku The Things You Can Only See When You Slow Down karya Haemin Sunim, seorang guru dan penulis Zen Buddhisme yang sering dijuluki sebagai The Healing Mentor. Di buku ini, penulisnya mengajak kita untuk take a step back and reflect, is it the world that's busy or is it my mind? Apakah dunia ini yang sibuk dan berisik atau sebenarnya di pikiran kita aja? Yuk kita bahas. Insight pertama, you are not your feelings. Ada satu quote yang sangat terkenal di dalam buku ini. When your mind rests, the world rests. Di saat pikiran kita beristirahat, dunia pun beristirahat. Apa sih maksudnya? Artinya, pengalaman kita, hidup kita di dunia ini sangat bergantung kepada apa yang ada di pikiran kita. Kalau pikiran dan persepsi kita tuh negatif atau stres, ya dunia juga jadi hiruk pikuk dan bising. Tapi kalau pikiran kita penuh ketenangan, dunia yang kita alami pun akan seperti itu. Nah, menurut buku ini, kalau kita lagi ngerasa stres atau panik, itu pasti biasanya kita lagi mikirin tentang masa depan atau masa lalu. Pengalaman buruk di masa lalu atau ketakutan akan masa depan. Mungkin ada penyesalan atau kita takut akan sebuah kegagalan yang akan terjadi. Padahal kalau dipikir-pikir, kita kan nggak bisa mengkontrol atau mengubah masa lalu dan masa depan. So, why worry? Satu-satunya hal yang bisa kita kontrol adalah yang terjadi di masa kini, di momen ini. Jadi kalau lagi cemas atau stres, buku ini mengajak kita untuk melepas pikiran-pikiran tentang masa lalu dan masa depan dan biarkanlah perasaan kita mengalir begitu saja. Nantinya, perasaan negatif itu akan hilang dengan sendirinya tanpa paksaan dan tanpa judgment. Misalnya, kalau kita ngerasa marah, jangan ditahan, jangan juga dianggap tidak ada. Cukup kita sadari, akui saja keberadaan perasaan marah itu. Dengan begitu perasaannya akan lebih mudah menghilang dan tidak akan mendefinisikan diri kamu. Just remember, you are not your feelings. Insight kedua, don't wait for the right moment. Nah, yang ini mungkin agak sedikit susah untuk didengar, tapi there's no such thing as the right moment in life. Karena ketidakpastian itu kan bagian dari kehidupan ya. Jadi walaupun kita merasa udah prepared banget, udah organized, pasti kita akan selalu ketemu dengan hal-hal yang nggak bisa kita prediksi atau mungkin bisa disebut blind spots. Nah, tapi penulisnya menekankan kalau kita itu nggak boleh melihat ini sebagai hal yang negatif. Because it's not. Justru ketidakpastian itu kan memberikan kita ruang untuk berpetualang dan eksplorasi hidup kita yang sebenarnya adalah sebuah proses belajar dan tumbuh. Jadi saat kita memberanikan diri untuk pasrah nih, dan menjalankan sesuatu, kita jadi nggak akan gampang nyesel. Karena walaupun nanti hasilnya nggak sesuai dengan keinginan kita, paling enggak kita punya kesadaran penuh akan keputusan yang kita ambil. Hal ini sering banget terjadi ketika kita mau membuat big life decisions. Di saat kita mau pull the trigger, seringkali kita merasakan keraguan. Nah, penulisnya menekankan ketika ada suara kecil nih, yang ngomong, ragu-ragu, kadang kita harus lawan dan ambil keputusan. Karena kita harus ingat, sampai di tahap itu pun, kita tuh udah berproses loh. Jadi percaya akan kemampuan kita dalam membuat sebuah keputusan. Jangan sampai kita kehilangan pengalaman hanya karena kita ragu. There's a quote in the book, if we wait for 100% certainty, then it is often too late. Insight ketiga, find joy in the ordinary. Curious people, pernah dengar gak sih quote, life is made of all moments. Buku ini juga menerapkan konsep yang sama. Nyatanya, ada lebih banyak ordinary hours di hidup kita dibandingin yang extraordinary. Kita pasti lebih banyak menghabiskan waktu melakukan hal-hal yang sifatnya biasa aja, seperti commuting ke kantor, kerja, beres-beres, sikat gigi. Nah, kebahagiaan yang sesungguhnya bisa kita dapatkan kalau kita bisa nikmatin aktivitas keseharian kayak gitu. Penulisnya bilang, bahagia itu pada saat kita menemukan kesenangan di hal-hal yang biasa aja. Finding a moment of joy in those ordinary hours. Caranya cukup simpel. Cukup dengan hadir sepenuhnya di momen tersebut dan memberikan sepenuhnya diri kita. Kalau ada yang lagi ajak kita ngobrol,
berkontribusilah sepenuh hati. Be there. Pada saat kita melakukan itu, we have a sense of ownership, rasa kepemilikan yang besar through everything we do. Yuk, let's be the kind of people that finds joy in everything. Own your actions and be present. And now, so what? There are lots of wisdoms in this book, tapi satu hal yang paling stand out buat aku adalah aku merasa buku ini mengajarkan aku untuk lebih hadir di dalam hidup aku. Karena kalau aku berada di momen ini, when I'm more present, aku tuh ngerasa aku jadi orang yang lebih tenang, yakin, dan gak terbawa perasaan cemas atau stres yang biasanya aku rasain. Okay, thanks for listening, curious people. If you want me to read a book and share with you my favorite insights, tolong kasih book recommendations di komen di bawah. Also, untuk komen yang paling asik, aku akan memberikan buku ini dengan special message dari aku. So, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and turn on notifications. Bye!